Pak Edi, sebelum saya tanya soal pertumbuhan ekonomi, ini kan permasalahan dengan penyerapan anggaran ini kan juga ada kaitannya dengan data, terutama data bansos. Posisinya pemerintah butuh mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, tapi harus sampai ke tangan yang betul-betul membutuhkan begitu. Masyarakat saat ini juga karena kondisinya serba sulit di tengah pandemi juga memang sebenarnya sangat butuh. Tapi karena tidak adanya data yang match, ini kan akhirnya nggak ketemu nih apa keinginan pemerintah dan apa kebutuhan masyarakat. Masalahnya di mana? Ini kita sudah hampir berapa ini? Hampir 1,5 tahun pandemi kok masih seperti ini saja? Ya, kalau anggaran klaster perlindungan sosial di dalam program PEN ya, sebenarnya penyerapannya cukup baik ya. Pertengahan bulan Mei itu data di kami menunjukkan udah sekitar 33%, itu nggak jelek ya. Nah masalahnya adalah di akurasi. Jadi kita itu mengenal apa yang disebut ini loh Mbak Sofia, inclusion error dan exclusion error. Inclusion error itu berarti orang yang tadinya sebenarnya nggak berhak, tapi dia masuk dalam data penerima. Kalau exclusion error itu yang harusnya berhak menerima tapi tidak ada dalam data, persoalan terbesar gitu. Nah sehingga kan perlu diupdate. Kita menghargai ya, sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Bu Mensos ya, dengan melakukan matching data DTKS itu dengan data dukcapilnya Kemdagri ya, tetapi itu harus juga dilanjutkan dengan koordinasi dengan Kemdagri supaya perekaman iktp itu terus dilanjutkan, karena kita sinyalir masih cukup banyak warga yang sebenarnya tidak mampu dan berhak menerima bansos, tapi terkendala oleh ketiadaan iktp, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam data penerima bansos kalau itu harus match dengan data iktp. Nah, ini artinya diperlukan kerjasama bukan hanya KL tertentu dalam pendidikan Mensos, tapi juga dengan KL lain. Oleh karena itu tadi saya sudah sebut bahwa kita sangat mengharapkan ya untuk Kementerian Sosial untuk bersikap terbuka, karena ini perlu kerjasama antar lembaga. Dan Bappenas juga sudah diberi arahan oleh Bapak Presiden untuk bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data. Jadi kalau Bappenas, kemudian Kemensos, kemudian Kemdagri bisa kerjasama, saya kira akan lebih baik. Itu dia sebenarnya yang diminta oleh masyarakat. Ini kan kondisinya pandemi, tidak bisa dong business as usual gitu. Harus ada upaya-upaya ekstra, harus ada jemput bola, karena posisinya masyarakat juga butuh, pemerintah juga ingin mengeluarkan anggaran sebesar-besarnya, karena ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi begini Pak Edi, kalau kemudian kondisinya seperti ini, penyerapan anggaran rendah begitu, kemudian ada target 7% di kuartal kedua, kalau dari KSP sendiri hitung-hitungannya mungkin nggak ini? Mungkin aja. Nggak masalah itu, karena apa? Ada dua alasan mengapa kita cukup optimistis. Syaratnya adalah jangan ada lonjakan kasus COVID. Nah itu syaratnya ya. Nah, mengapa kita optimistis? Yang pertama adalah itu kan secara year on year. Artinya kuartal kedua 2021 itu akan dibandingkan dengan kuartal kedua 2020. Sedangkan kuartal kedua 2020 itu adalah titik terendah kita. Nah sehingga untuk kemudian mencatat pertumbuhan 7% mungkin lebih, itu sangat dimungkinkan, sekali lagi asal tidak ada lonjakan COVID. Alasan yang kedua adalah leading indikator, beberapa indikator seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail, penjualan kendaraan bermotor, penjualan semen dan sebagainya, kemudian Purchasing Manager Index, PMI ya, itu semuanya menunjukkan indikasi ke arah perbaikan. Jadi asal tidak ada lonjakan kasus COVID, itu kami optimistik bahwa memang setidaknya 7% itu bisa tercapai di kuartal kedua 2021 secara year on year ya, dibandingkan kuartal kedua 2020. Catatannya asal tidak ada kelonjakan COVID-19, padahal kemarin kita baru saja menghadapi mobilisasi masyarakat besar-besaran karena Lebaran. Bu Eni, saya mau minta tanggapan Anda soal ini, 7% katanya di kuartal kedua, memungkinkan atau tidak? Ya, jadi benar Pak Edi ya. Jadi kalau nggak ada lonjakan memang sudah hampir dipastikan positif gitu. Nah, apakah bisa sampai 7%? Yang paling utama Mbak Sofi, jangan ganggu kantong masyarakat. Jadi dompet masyarakat ini yang harus dijaga betul. Maka wacana kemarin mengenai PPN, PPh yang mau naik dan yang semua yang mengganggu kantong masyarakat itu benar-benar dipending dulu. Kecuali memang yang tidak punya dampak terhadap konsumsi rumah tangga.
Nah, sebenarnya yang paling utama lagi memang kecepatan akurasi data perlindungan sosial. Jadi Mbak Sofi, perlindungan sosial itu bukan persoalan penyerapan. Karena dari dana PEN itu yang paling tinggi penyerapannya adalah anggaran perlindungan sosial. Nah, persoalannya kalau data Bu Risma benar ya bahwa 21 juta ini tidak tepat sasaran, ya ini yang cilaka. Karena yang dikasih tidak lebih dari itu 30 juta, sementara yang bodong itu datanya 21 ya. juta. Gitu. Nah ini yang menyebabkan besaran anggaran yang disalurkan tadi tidak berpengaruh terhadap untuk menopang penurunan daya beli masyarakat. Tapi saya mau tanya spesifik juga dong soal data bansos ini, Mbak Eni. Apa yang bisa Anda sampaikan soal data bansos yang sampai sekarang masih tumpang tindih, banyak yang tidak tepat sasaran, padahal pandeminya saja sudah setahun lebih? Ya, saya ingat sekali dialognya Mbak Sofi awal sekali terjadi pandemi dulu. Kita sudah mengingatkan dari awal bahwa database mengenai DTKS itu yang paling utama segera diperbaiki. Nah, kalau belum bahkan harus ada terobosan kalau perlu ya menggunakan data real yang ada di masyarakat. Sampai kita waktu itu mengusulkan yang mendapatkan bantuan tinggal dikasih stempel rumahnya. Itu karena amburadunya data DTKS ini. Nah, sehingga sekarang mulai pemutakhiran dari akurasi IKTP dan sebagainya memang itu harus dilakukan, tapi tidak bisa cepat. Jadi kalau kita ingin cepat di 2021 ini segera ada perbaikan dari penerima anggaran perlindungan sosial, maka memang harus ada satu data yang benar-benar diupdate dari bawah. Jadi biarkan daerah ini mengusulkan siapa datanya, dan tetapi harus ada check balances. Jadi seperti misalnya tadi ada penanda bahwa ini yang telah menerima bantuan, dan di antara program-program yang ada ini terintegrasi. Jadi nanti siapa yang sudah menerima dari klaster bukan Raskin sekarang, bantuan tunai, mana yang prakerja, mana yang lain. Ini jadi terintegrasi, tidak ada tumpang tindih, tidak ada yang double, dan tidak ada yang sama sekali tidak menerima. Oke, saya juga ingat karena waktu itu tidak hanya saran dari Mbak Eni, tapi juga ada saran dari beberapa ahli ekonomi lain, bahkan ada yang sampai menyarankan karena data kita saking buruknya, saking tumpang tindihnya, ya sudah UBI, Universal Basic Income, nanti tinggal balik lagi orang menengah ke atas, baliknya ke negara, kantong negara melalui pajak. Waktu itu sempat ada masukan seperti itu. Tapi terakhir Pak Edi, ini sudah beberapa kali Pak Jokowi jengkel, menunjukkan kemarahannya di depan publik. Saya agak sulit membayangkan kalau sampai ada reshuffle lagi, karena baru beberapa waktu lalu beberapa jajaran menteri diganti begitu kan, ada ada ganti jabatan, ganti posisi begitu. Tapi apakah dengan adanya kejengkelan Pak Jokowi yang terbaru ini, karena kuartal depan targetnya cukup besar yaitu 7%, akankah ada konsekuensi untuk para anggota kabinet misalnya? Ya, pada prinsipnya anggota kabinet selalu dievaluasi ya, tetapi katakanlah reshuffle atau tidak itu ya sepenuhnya Bapak Presiden ya. Tapi intinya begini ya, jadi Bapak Presiden kan kepala pemerintahan ya, jadi sebenarnya intinya kan mengajak kepada semua jajarannya KL dan lembaga, artinya di pusat maupun di daerah untuk bekerja bersama-sama. Saya kira esensinya itu ya, jadi mengajak untuk lebih cerdas, baik instansi perencanaan, instansi pelaksana, maupun instansi pengawasan. Saya kira esensinya itu, Mbak. Oke, nanti selain dievaluasi oleh Pak Jokowi, tentu saja akan dievaluasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena saat ini kondisi pandemi yang butuh bantuan dari pemerintah juga sebenarnya banyak. Pak Edi, terima kasih. Mbak Eni, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus. Sampai jumpa.